Organ jantung itu diibaratkan hanya sekepal tangan, namun ternyata organ yang sekepal itu dia mempunyai struktur dan fungsi yang sangat kompleks. Oleh karena itu memang pembedahan jantung itu sendiri kita mempunyai beberapa tantangan ya, kita mempunyai beberapa keunikan lah kalau boleh saya bilang dibandingkan dengan pembedahan yang lain. Pertama bahwa memang yang paling penting adalah level of safety kita itu, margin of safety kita sangat tipis. Artinya dalam mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, kita sama sekali kalau bisa tidak harus melakukannya secara perfect, hampir tidak melakukan kesalahan sedikit pun, dan itu dalam ukurannya dalam milimeter. Sebagai contoh, kalau misalnya seseorang mempunyai penyakit jantung koroner, itu tidak semuanya bisa ditangani dengan obat saja, tapi kalau bisa ditangani dengan kateterisasi, dia dilakukan kateterisasi. Tapi kalau itu tidak bisa, memang harus dilakukan pembedahan, yang kita lakukan bypass. Nah, jadi kita melakukan sambungan pembuluh darah jantung koroner pada permukaan jantung, yang benangnya itu sendiri ukurannya, kalau kita boleh bandingkan dengan rambut kita, itu rambut kita dibagi lagi sehingga jadi 5-6 bagian. Itulah yang kita gunakan untuk menjahit pembuluh darah tadi. Masalah yang lain adalah biasanya operasi pada jantung itu memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Jadi operasi jantung itu standarnya antara sekitar 3, kadang-kadang 5 jam, 6 jam, dan bahkan tidak jarang operasi jantung itu kita lakukan lebih dari 10 jam. Dan itu non-stop. Kita tidak boleh berhenti di tengah operasi sampai operasinya selesai dan pasiennya baik. Jadi kalau boleh saya mundur ke belakang sedikit, bedah jantung itu tidak hanya sekedar seorang dokter bedah dan seorang pasien dibantu oleh seorang perawat, bukan. Jadi di situ kompleks. Ada seorang dokter bedahnya biasanya 2, karena kita butuh seorang asisten dan seringkali 3. Jadi ada 3 dokter bedah di situ. Kemudian 1 atau 2 perawat bedah. Anestesinya pun harus khusus, anestesi yang sudah mendapat pendidikan bedah jantung. Mereka perlu 2-3 tahun lagi untuk menjadi anestesi jantung. Anestesi itu ahli bius operasi ya. Dan kemudian ada ya profesi unik yang tidak ada di bedahannya lain. Itu yang disebut dengan perfusi. Karena tadi saya bilang ya, kalau jantung itu organ penting karena dia merupakan pusat sirkulasi dari tubuh. Nah, selama operasi itu sirkulasi akan kita ambil alih dengan apa yang disebut perfusi, mesin perfusi, cardiopulmonary bypass. Jadi kita melakukan artifisial oksigenasi dari darah, kita mencuci darah secara artifisial menggunakan mesin jantung. Kita bilang mesin CPB. Nah, itu mesin itu mengambil alih fungsi jantung itu secara keseluruhan. Nah, jadi memang prosedur pembedahan jantung itu sendiri kompleks di situ ya. Banyak orang yang terlibat. Paling sedikit saya rasa antara 7-8 orang paling sedikit gitu ya. Seringkali rata-rata sekitar 10-11 orang yang terlibat. Dan kemudian untuk melakukan pembedahan jantung sendiri itu kita memerlukan teknologi. Perkembangan bedah jantung sendiri itu memerlukan teknologi yang juga berkembang pesat. Hampir setiap tahun kita selalu harus update keilmuan kita. Karena selalu saja ada teknologi atau perkembangan keilmuan baru yang didapat di dunia. Seperti misalnya, dulu kalau misalnya kita melakukan operasi jantung, kita harus melakukan operasi dengan sayatan besar, tapi terus kemudian dengan perkembangan teknologi, sayatan untuk operasi jantung sendiri itu sudah mulai makin kecil. Dulu mungkin kita harus melakukan sayatan 15-20 cm, sekarang kita bisa melakukan sayatan itu hanya dengan 4-5 cm. Jadi memang menarik pembedahan jantung itu sendiri.